Update dunia kripto 1 Juli 2021. Hari ini kita akan membahas mengenai data-data dan juga berita-berita menarik tentunya seputar kripto. Halo teman-teman, nama saya Riko. Di channel ini kita akan membahas tentang makroekonomi secara besarnya dan juga tentunya secara khusus membahas tentang dunia kripto. Hari ini market cenderung stabil ya. Mungkin koreksi-koreksi dikit, tapi ini juga ada kenaikan sedikit. Jadi memang masih tahap normal naik turunnya. Seperti contoh kita lihat BTC ini 2,5% dia turun dibandingkan kemarin. Tapi ETH agak naik sedikit, BNB juga agak naik sedikit, Cardano, Dogecoin semuanya itu malahan agak naik ya dibandingkan dengan BTC. Ini juga mungkin disebabkan seperti biasa dominasi Bitcoin yang berkurang ya 0,66% dibandingkan kemarin. Jadi sekarang 45%. Nah, jadi mungkin ini adalah permulaannya bagus ya untuk altcoin. Nah, membahas tentang altcoin, saya mau coba memberitahu ya atau memberikan info mengenai altcoin yang mungkin bagus untuk dikoleksi di bulan Juli ini. Yang pertama itu ETH. Jadi fase selanjutnya dari London Hard Fork ya, itu dijadwalkan akan di-launch di Ringme Testnet itu Juli tanggal 7. Nah, tapi finalnya upgrade-nya itu bakal di Ethereum mainnet itu di akhir bulan katanya. Jadi itu upgrade yang cukup besar ya untuk ETH. Dan kalau semua berjalan lancar dan tentu juga tidak ada FUD gitu ya, kemungkinan besar ETH juga akan rally walaupun dalam jangka pendek mungkin ya. Yang kedua itu Habar yang dikatakan akan upgrade ya mainnetnya itu ke versi yang baru. Nah itu dijadwalkan hari ini dan mereka terus update juga ya, bisa lihat di Twitter account-nya. Yang terakhir itu masih undergoing schedule maintenance. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah rampung ya, itu akan menjadi perbaikan yang cukup signifikan di networknya. Dan kalau dilihat ya, memang nggak heran kenaikannya juga sudah cukup tinggi ya hari ini, hampir 12% untuk Habarnya. Yang ketiga itu DOC. Jadi DOC ini juga akan berubah ya, akan bertransisi menjadi POS, jadi Proof of Stake itu di mainnetnya itu di tanggal 7 Juli. Nah, jadi udah mendekati hari H gitu ya. Biasanya kalau sudah mendekati hari H itu harga kripto ini akan ikut naik gitu. Nah, satu lagi itu BAN. Jadi mereka juga sudah berada di step terakhir ya sebelum mainnetnya di-upgrade. Jadi itu juga direncanakan tanggal 13 Juli 2021. Nah, jadi kripto-kripto ini kalau misalnya market bagus ya, terutama juga BTC-nya oke, itu bisa mulai dikoleksi. Nah, selain itu saya menemukan data menarik gitu ya. Eh, bahwa setiap Selasa dalam bulan ini, kalau misalnya setiap weekend itu kita udah biasa ya tahu bahwa eh, kebanyakan setiap weekend itu pasti market turun gitu ya. Karena apa namanya? Logikanya orang mau cash out atau memang orang mau siapin dana gitu ya dengan menjual kripto mereka untuk hari Senin masuk ke market misalnya ke saham atau yang lain gitu. Atau simply mereka memang mau cash out aja, mau menikmatin weekend katanya. Nah, tapi ada fakta menarik mengenai hari Selasa juga, terutama dilihat dari bulan ini ya. Jadi hari Selasa itu terlihat bahwa pembalikan arah. Jadi setiap hari Selasa, kalau dilihat dari grafnya ini ya, itu pasti menyentuh support atau resisten. Nah, jadi kalau misalnya hari Selasa pertama itu kita lihat bahwa dia menyentuh support, terus setelah Selasa itu pelan-pelan dia naik. Nah, sampai ke Selasa berikutnya nyentuh resisten, sebaliknya gitu, dia malah turun. Dan seterusnya begitu.
Apakah ini suatu kebetulan gitu ya, ketidaksengajaan atau pola, yaitu kembali lagi mungkin cuma jadi pertimbangan aja. Cuman menurut saya menarik aja sih tentang data ini. Mungkin bisa menjadi apa namanya bukan patokan, tapi ya kita bisa lihatlah mungkin hari Selasa ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk beritanya itu dari Soros Fund Management. Nah, mungkin pada kenal ya, apalagi yang biasa main forex dengan sosok George Soros gitu ya. Dia memang sangat berpengaruh sekali dan juga berhasil ya di dunia forex gitu. Nah, sepertinya sekarang mau masuk ke kripto, terutama Bitcoin. Jadi Soros Fund Management ini sudah memperbolehkan tradernya apa namanya timnya gitu ya untuk secara aktif trading Bitcoin gitu. Nah, tentu ini berita yang cukup baik ya karena Soros Fund Management ini pasti memiliki dana yang cukup besar. Dan jika aliran dana itu masuk ke dunia kripto, tentu likuiditas dan juga em, pasar kripto semakin optimis begitu ya. Berita selanjutnya itu yang menarik juga menurut saya itu dari ADA atau Cardano ya. Jadi 31 miliar dolar gitu ya. ADA sekarang itu sedang di di staking gitu. Karena mereka atau hodler ADA ini sepertinya sedang menunggu launching smart contract-nya gitu ya. Daripada mereka hanya menunggu, mereka tidak terlibat gitu, jadi mereka staking aja. Toh mereka memang hodler dari awal gitu mungkin ya. Kalau dilihat malahan itu jumlah 31 miliar dolar itu ya, itu merepresentasikan 71% dari total supply ADA atau Cardano ini. Nah, bisa dibayangkan ya, berarti hodler Cardano ini memang cukup solid. Dan tentu di keadaan pasar pada saat ini itu kan tidak menunjang hodler-hodler untuk menjual gitu ya. Karena ya ngapain gitu, pasar juga misalnya mereka profit pun nggak begitu besar, malah ada yang pasti rugi gitu ya. Jadi ya kenapa enggak staking aja. Nah, kalau misalnya nanti fitur smart contract ini udah launch, nah ini akan menarik. Kita lihat kan soalnya dari pertama memang Cardano ini atau ADA ini mau menjadi kompetitornya Ethereum gitu ya. Nah, apakah dengan upgrade ADA atau Cardano ini bisa memang menyaingi Ethereum? Nah, dan lebih menariknya lagi seperti yang saya bahas tadi, Ethereum juga bakal upgrade di bulan ini. Nah, jadi pastinya makin sengit ya. Nah, nanti kita lihat siapa yang lebih unggul pastinya. Nah, mungkin itu dulu ya pembahasan hari ini. Stay safe di market yang masih enggak jelas begini. Tapi boleh lihat, pertimbangkan kripto-kripto yang saya sebutkan tadi ya. Kalau mau dikoleksi boleh dicicil mungkin sedikit-sedikit waktu harganya koreksi. Nah, jadi setelah mereka launching atau eventnya mendekati gitu ya, atau eventnya hari H-nya, itu biasanya harganya juga cukup naik gitu. Tentu memang itu bukan hal yang pasti, apalagi di keadaan market seperti ini. Tetapi biasanya sih seperti itu. Nah, jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong bantu saya untuk like dan subscribe ya di channel kita ini dan juga share ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.